Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in. Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Dalam pertemuan ketiga sebelumnya telah kita bicarakan sekilas tentang rahmat Allah, di mana para ulama membagi ada rahmat yang rahmaniyah sifatnya umum dan ada rahmat rahimiyah yang sifatnya khusus, yang hanya diperuntukkan bagi hamba-hamba khusus yang telah memenuhi syarat, yang telah menyiapkan dirinya untuk mendapatkan curahan rahmat khusus tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nikmat Allah, ada yang sifatnya umum. Siapapun dari ciptaannya pasti akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mukmin maupun yang kafir. Namun ada nikmat-nikmat khusus yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mukmin. Dan ada nikmat yang lebih khusus lagi yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang istimewa, yang memiliki kedudukan tinggi di sisinya. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menuntun kita agar memohon kepada Allah di setiap salat, ketika kita membaca suratul Fatihah, kita dibimbing untuk memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, kepada sirat mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Tentu semua kita mendapatkan nikmat Allah. Semua makhluk Allah mendapatkan nikmat Allah. Semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang taat maupun yang membangkang, mendapatkan nikmat Allah. Tentu ketika kita dibimbing untuk memohon, diberi petunjuk kepada jalan orang-orang yang telah diberi nikmat, bukan nikmat yang sifatnya umum, nikmat yang juga didapat oleh kaum kafir dan para pembangkang, namun nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang khusus, nikmat khusus yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya. Demikian juga dengan rahmat Allah. Ada rahmat yang sifatnya umum, semua akan mendapatkan rahmat dari Allah, dan ada rahmat yang sifatnya khusus. Kita harus berusaha untuk mendapatkan rahmat-rahmat yang khusus, dan kita telah diberi ikhtiar oleh Allah untuk meraih rahmat yang khusus tersebut. Dalam kesempatan ini kita akan mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bahwa rahmat yang khusus itu akan Allah berikan kepada siapa. Siapakah hamba yang telah layak dan berhak untuk mendapatkan rahmat yang sifatnya khusus tersebut. Ada 10 syarat atau 10 kriteria yang menjadikan penyandangnya layak untuk mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah beriman kepada Allah, berhijrah, serta berjihad di jalan Allah. Beriman kepada Allah adalah syarat utama dan syarat pertama seorang hamba akan mendapatkan rahmat yang sifatnya khusus tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ke-218 surat Al-Baqarah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurun rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah,
mereka dapat mengharap rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Mereka yang telah beriman dan berhijrah meninggalkan keburukan dan melaksanakan kebaikan, berhijrah menanggalkan sifat-sifat tercela, kemudian menghias diri dengan sifat-sifat terpuji. Orang yang telah berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah melawan musuh yang paling getol menyesatkan umat, yaitu hawa nafsu kita sendiri, melawan musuh yang selalu menghias keburukan di hadapan kita agar kita terjebak dan menganggapnya sebagai keindahan setan dengan segala macam rayuannya. Kita berjihad melawan hawa nafsu dan melawan setan. Kita berjihad melawan musuh-musuh Allah yang akan melakukan kerusakan dan pengerusakan di muka bumi, yang akan berupaya untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, yang menyengsarakan hamba-hamba Allah. Orang-orang yang telah beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah lah yang layak mengharap rahmat Allah. Dan sepatutnya mereka berharap dan mengharap rahmat Allah karena mereka telah memenuhi syarat tersebut. Dan akhiran ayat ini Allah berfirman, wallahu ghafurun rahim, sebagai isyarat bahwa Allah Maha mengampuni kekurangan-kekurangan hamba. Selama hamba mau kembali kepada Allah, menyesali kekurangan-kekurangannya, dan Allah Maha Rahim, Allah Maha belas kasih, Maha penyayang kepada hambanya, khususnya hamba yang kembali kepada Allah dari kekufuran menuju keimanan, dari pembangkangan menuju ketaatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang berhak mendapatkan rahmat khusus dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dalam salah satu ayat pada surat Taubah ayat ke-71 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhuhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna wal mu'minat, dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh dan menyerukan yang ma'ruf, mencegah dan melarang yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Inilah orang-orang yang dalam janji Allah Subhanahu wa ta'ala, ulaika sayarhamuhumullah, merekalah yang Allah akan rahmati. Kucuran rahmat Allah akan selalu mengguyur mereka tanpa henti, karena dalam bentuk fi'il mudhari'. Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah, rahmat Allah akan selalu menyertai kehidupan mereka, menyertai semua aktivitas mereka, menyertai semua niat-niat baik mereka. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang beriman, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan intinya adalah menaati Allah dan Rasul-Nya. Demikian juga kita menemukan dalam surat Al-Imran ayat ke-132, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman secara khusus memerintah hamba-hambanya, ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun, taatilah Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah. Pinanglah rahmat Allah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.
Ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya menjadikan hamba layak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan ayat ke-56 dalam surat An-Nur ketika Allah berfirman memerintahkan hamba-hambanya, aqimus shalah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Dan dirikan salat, tunaikan zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ketaatan kepada Allah harus kita wujudkan melalui ketaatan kita kepada Rasul utusannya. Ketaatan kepada Rasul menjadi bukti bahwa kita beriman dan menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang telah sukses merangkum 4 sifat yang telah disebutkan di dalam ayat yang telah saya bacakan, Allah menjanjikan ulaika sayarhamuhumullah. Merekalah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Ayat lain juga menyebutkan bahwa kesabaran adalah pintu menuju rahmat Allah. Orang yang bersabar akan mendapatkan rahmat Allah. Seperti telah lalu kita jelaskan, kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan perintah-perintah Allah, kesabaran dalam meninggalkan maksiat dan semua yang dilarang oleh Allah, dan kesabaran ketika menghadapi musibah dan cobaan. Kehidupan ini tidak mungkin sepi dari ujian dan cobaan. Karenanya kita tidak dibenarkan ketika kita meminta agar hidup ini tanpa ada ujian dan cobaan. Namun kita dianjurkan agar diselamatkan dari ujian-ujian yang menjadikan kita melenceng dalam kehidupan, yang menjadikan kaki-kaki kita dan langkah-langkah kita tergelincir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-156 hingga 157, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah kabar gembira, memberikan janji yang sangat luar biasa ketika Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang jika tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Ucapan yang mencerminkan kesadaran, ucapan yang membuktikan kearifan bahwa semua kita, apapun yang kita miliki, termasuk diri kita, adalah milik Allah, sehingga mau tidak mau pasti akan kembali kepada Allah. Orang yang apabila mengalami sebuah musibah terkait dengan hartanya, terkait dengan keluarganya, orang yang sangat dia cintai, terkait dengan apapun yang menimpanya, ketika diuji dengan sakit, ketika diuji dengan kemiskinan, ketika diuji dengan ketidakamanan dalam kehidupan, keterancaman, intimidasi dari orang-orang zalim, orang-orang yang ketika menghadapi ujian dan cobaan dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, bahwa alam ini adalah milik Allah, semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Allah menjanjikan bagi orang yang punya kesadaran luar biasa seperti ini dengan janjinya, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Tuhan mereka, mendapatkan keberkahan dari Tuhan mereka, mendapatkan rahmat, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi bersabar akan mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Kesabaran akan mendatangkan rahmat. Kesabaran adalah bukti bahwa seorang hamba yang sabar sedang berada dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat, keberkahan dan rahmat inilah yang menjadikan hamba yang bersabar hidup dalam basirah, dalam kejelasan tentang apa yang sedang ia hadapi.
Ada mata batin yang tajam, mampu melihat semua yang sedang terjadi, semua yang menimpanya dengan penuh kesadaran. Hal keempat yang akan mendatangkan rahmat Allah adalah memberikan maaf. Memberikan maaf kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Baik secara sengaja ia menyakiti dan bersalah kepada kita maupun tidak sengaja. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dalam salah satu mutiara hikmahnya beliau berkata, bil afwi tustanzalur rahmah. Dengan memaafkan, rahmat akan diturunkan. Kita menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala agar menaungi kita dengan kita memberikan maaf kepada orang yang telah bersalah kepada kita. Hal kelima yang juga akan mendatangkan rahmat Allah adalah berzikir, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayat pada surat Al-An'am, Allah berfirman, qala ya qaum lima tasta'jiluna bis-sayyi'ati qabla al-hasanah laula tastaghfirunallah la'allakum turhamun. Dia berkata, hai kaumku, mengapakah kamu meminta disegerakan keburukan sebelum kamu minta kebaikan? Hendaknya kamu meminta ampunan kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Istighfar, memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan-kesalahan kita, khususnya tentu di bulan Ramadan yang merupakan syahrul maghfirah, di bulan Ramadan dan tentunya juga di luar bulan Ramadan, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesalahan kita. Bertaubat kepada Allah, memohon ampun akan mendatangkan rahmat Allah. Al-Imam Amirul Mukminin juga pernah bersabda, bizikrillah tustanzalur rahmah. Dengan berzikir menyebut Allah, dengan mengingat Allah, rahmat akan diturunkan. Kita lanjutkan dengan perkara yang keenam yang akan mendatangkan rahmat Allah, yaitu ketakwaan. Di dalam surat Al-A'raf ayat ke-156, ketika Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Lanjutan ayatnya Allah berkata, fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Rahmat yang sifatnya umum seperti telah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Namun adapun untuk rahmat yang khusus adalah apa yang Allah sebutkan dalam lanjutan ayat tersebut. Fasa'aktubuha, dan rahmatku yang khusus itu akan aku tetapkan bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Ketakwaan adalah salah satu sebab yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketujuh yang akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah menyambung tali kekerabatan. Betapapun sebagian dari mereka boleh jadi memutus hubungan silaturahmi dengan kita, namun kita akan menyambungnya. Dalam penggalan pidato baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Jumat terakhir bulan Sya'ban untuk menyambut bulan Ramadan, di antaranya beliau berkata demikian, waman wasala fihi rahimah wasalahullahu birahmatihi yauma yalqah, wa man qata'a fihi rahimah qata'allahu anhu rahmatahu yauma yalqah. Barang siapa menyambung tali kekerabatannya di bulan Ramadan khususnya, niscaya Allah akan menyambungkannya dengan rahmat Allah di hari kiamat kelak,
Dan barang siapa yang memutus hubungan kekerabatannya di bulan Ramadan khususnya, maka Allah akan memutuskan rahmatnya di hari ketika dia berjumpa dengan Allah. Siapa yang tidak mengharapkan rahmat Allah di dalam kehidupan dunia ini, dan utamanya ketika kita menghadap Allah di hari akhir nanti, ketika kita harus dihadapkan dengan mahkamah keadilan Allah, dan tidak ada yang menyelamatkan kita kecuali rahmat Allah. Rahmat Allah akan menyertai kita di padang mahsyar, di hadapan mahkamah ilahi, ketika kita menyambung kekerabatan kita. Hal ke-8 yang juga akan mendatangkan rahmat Allah adalah kita menyimak baik-baik ketika ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan, dibaca di hadapan kita. Kita dengar dengan baik, kita perhatikan, kita renungkan, kita resapi. Karena yang demikian adalah yang dianjurkan di dalam ayat Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik, istami'u, dan perhatikan dengan tenang agar kamu mendapat rahmat Allah. Sekedar mendengar ketika ayat-ayat suci Al-Quran dikumandangkan dengan penuh khusyuk, dengan penuh perhatian, akan mendatangkan rahmat Allah. Demikian juga tentunya mengikuti Al-Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran, menjalankan petunjuk Al-Quran tentu akan mendatangkan rahmat Allah. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 155, Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkahi, maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Mengikuti Al-Quran adalah bukti ketakwaan, karena Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, seperti disebutkan di dalam surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang mengikuti Al-Quran adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti akan mengikuti petunjuk Al-Quran Al-Karim. Dan perkara ke-9 yang akan mendatangkan rahmat Allah adalah mendamaikan dua kelompok yang sedang bersengketa atau dua orang yang sedang berseteru, memperbaiki urusan kaum muslimin. Keretakan-keretakan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin akan kita lakukan islah agar mereka merapat kembali dan jalinan hubungan yang harmonis juga bisa terwujud kembali. Dan tentu ini adalah kewajiban bagi semua kita, namun utamanya adalah kewajiban bagi para ulama ketika menyaksikan ada keretakan, ada perseteruan di tengah kaum muslimin, mungkin karena partai yang berbeda, mungkin karena kecenderungan politik yang bertentangan, atau karena mazhab yang berbeda. Boleh jadi terjadi ketidakharmonisan di tengah-tengah umat manusia, bahkan permusuhan. Maka ada kewajiban yang sangat besar yang dipikulkan oleh Allah kepada para ulama untuk mendamaikan mereka, menjelaskan duduk perkara yang sedang mereka perselisihkan agar menjadi jelas, dan kemudian persatuan dan kesatuan, keharmonisan di tengah-tengah umat Islam bisa terwujud. Ayat Al-Quran pada surat Al-Hujurat yang bercerita tentang bagaimana kewajiban kaum muslimin, kewajiban kaum mukminin apabila di tengah-tengah mereka ada kelompok-kelompok yang sedang berseteru, kelompok-kelompok yang sedang bertikai, kelompok-kelompok yang sedang bermusuhan. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwa, sesungguhnya kaum mukminin adalah satu saudara, mereka adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka lakukan islah
di antara dua saudara kalian, wattaqullah la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati. Dalam melakukan islah juga harus bertakwa kepada Allah, karena melakukan islah jangan sampai merugikan satu pihak dengan mengabaikan hak-haknya. Harus melakukan islah dengan sejujurnya, melakukan islah dengan memperhatikan hak masing-masing. Karenanya ayat itu setelah memerintahkan fa aslihu baina akhwaikum, dilanjutkan dengan wattaqullah la'allakum turhamun. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, bahwa mati di jalan Allah adalah pintu menuju rahmat Allah yang sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat ke-157, "Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum lamaghfiratum minallahi wa rahmatun khairun mimma yajma'un." Dan sesungguhnya kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Berperang di jalan Allah, jangan sekali-kali terdorong oleh motivasi untuk mendapatkan rampasan perang. Berjihad di jalan Allah harus murni tujuannya untuk menegakkan kalimatullah, berjuang untuk membela agama Allah. Dan apabila seorang yang berjihad di jalan Allah meneguk cawan syahadah, maka itulah puncak dari harapan seorang pejuang. Namun apabila Allah menangguhkan kesyahidannya sehingga ia keluar dari perjuangan itu dalam keadaan hidup, itu pun tetap yang terbaik baginya selama dia konsisten dalam berjuang di jalan Allah dan menegakkan kalimat Allah. Mati di luar front perjuangan, apabila didasarkan di atas keimanan, dia juga akan mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Dan rahmat serta ampunan Allah tentu jauh lebih baik, jauh lebih berharga, jauh lebih besar dari harta rampasan yang didapat oleh mereka yang rakus akan rampasan perang. Inilah 10 perkara yang mendatangkan rahmat khusus Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran, yang telah disebutkan dalam sabda para imam suci Ahlul Bait, yang tentunya masing-masing dari 10 perkara ini masih bisa dijabarkan secara lebih mendalam, dijabarkan secara luas. Namun karena keterbatasan waktu, kita harus berbicara tentang poin-poin itu secara ringkas. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, dengan keberkahan bulan Al-Quran, keberkahan bulan puasa, Allah memberi kita taufik untuk bisa menjalankan semua amalan, bisa menjalankan semua praktek yang akan mendatangkan rahmat khusus Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin, wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.